Alhamdulillah Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan kepada kita begitu banyak karunia kenikmatannya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat inayah, nikmat panjang umur fi taatillah, nikmat sehatul afiat Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama mengerjakan salat Jumat berjamaah di Masjid Jami' Al-Islah ini dengan segala kemudahan yang Allah berikan. Ma'asyiral hadirin, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya berupa salawat dan kecintaan kita kepada beliaulah menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak pernah bosannya Al-Fakir selaku khatib melantunkan dan mengumandangkan untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hiya imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, yang mana taqwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, yang mana takwa ini adalah modal kita untuk mengarungi kehidupan, untuk menjalankan kehidupan ini. Fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian di dalam perjalanan hidup ini sedangkan sebaik-baiknya bekal yaitu adalah at-taqwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita saat ini berada pada bulan Safar daripada tahun 1445 Hijriah, bertambah tahun Hijriah, bertambah tahun Masehi, detik demi detik, hari demi hari bertambah, umur kita semakin berkurang, jatah umur kita di dunia ini semakin berkurang. Maka berbekallah kita dalam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, yang mana takwa itu adalah sebaik-baiknya modal bagi kita. Takwa adalah sebaik-baiknya modal bagi setiap umat muslim. Bukan hanya takwa menjalankan perintah Allah, bukan hanya takwa dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, namun Syekh Muhaimin Ibn Mahran mengatakan, sebenar-benarnya takwa bagi seorang mukmin bisa mendapatkan predikat takwa. La yakunul abdu taqiyan idza kana, jikalau seorang mukmin tersebut bisa mengoreksi diri pribadinya sebagaimana dia mengoreksi pribadi orang lain. Min aina malbasahu wa min aina mashrabahu, dari mana kelak dia dapatkan makannya, dari mana kelak dia dapatkan pakaiannya. Yang dimaksud di sini adalah dari mana dia mengais rizkinya, dari mana dia mendapatkan rizkinya. Karena dengan sebab salah mencari rizki,
Karena dengan sebab salah mengkonsumsi suatu makanan, itu akan mempengaruhi daripada amal perbuatannya. Itu akan mempengaruhi untuk dia bertakwa kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya man akalal halal ta'at jawarihuhu sya'am aba, wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Tatkala seseorang memakan, mengkonsumsi sesuatu yang halal, ta'at jawarihuhu sya'am aba, maka otomatis dia akan bertakwa, maka otomatis dia akan taat kepada Allah, baik dengan dia sadari maupun tidak. Mudah dia datang ke masjid, mudah dia datang ke majlis ta'lim, mudah dia datang ke tempat-tempat kebaikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Namun apabila ada sedikit kesalahan dalam mencari rizki, apabila ada sedikit kesalahan bentuk rizki, atau total kesalahan kita dalam mencari rizki, maka sulit bagi kita untuk masuk ke dalam masjid, maka sulit kita untuk hadir ke majlis ta'lim, maka sulit kita untuk hadir dalam tempat-tempat kebaikan. Ma'asyiral hadirin, pun kita akan sangat amat mudah untuk melakukan suatu keburukan. Kita akan sangat amat mudah untuk melakukan sebuah kemaksiatan dan sebuah dosa, wal iyadzubillah. Ma'asyiral hadirin, maka introspeksi diri kita sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhaimin bin Mahran, dari mana rezeki yang kita dapat? Sebagaimana kita terlalu julid, kita terlalu melihat dari mana orang-orang lain mendapatkan rezekinya, sebagaimana kita terlalu julid, terlalu banyak mengintrospeksi dari mana dia mendapatkan pakaian-pakaian bagusnya, maka kita harus juga untuk mengintrospeksi diri kita, dari mana rezeki yang akan dan sedang kita hadapi saat ini. Ma'asyiral hadirin, pun terutama saat ini kita berada pada pertengahan bulan Shafar. Bulan Shafar yaitu adalah Shafarul Khair. Nabi Muhammad mengatakan bulan ini bulan Shafarul Khair, dikarenakan dari semenjak zaman jahiliyah dahulu, orang-orang itu akan mencaci, orang-orang akan mengatakan suatu keburukan pada bulan Shafar, dikarenakan sudah terjadi bertahun-tahun, sudah terjadi berabad-abad, bahwasanya terjadi banyak bala musibah bencana di bulan Shafar. Dan pun akhirnya diisbatkan oleh para ulama, memang turun seluruh bala bencana musibah total semua dalam satu tahun di bulan Shafar. Namun selama satu tahun penuh akan dicicil turun ke dunianya bala-bala musibah tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan Shafar ini pun kita perbekali diri kita dengan ketakwaan. Kita perbekali diri kita, kita bentengi diri kita dengan ketakwaan, supaya bala musibah yang terjadi baik di kampung kita, baik di negeri kita, bahkan di dunia ini tidak mengenai dampak kepada kita. Ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya at-tiyarah, ramalan-ramalan, tidak ada juga yang namanya bulan Shafar penuh kesialan, tidak ada. Bahkan seseorang Badui bertanya, wahai Rasulullah, kalau tidak ada yang namanya tular menular, maka kenapa unta saya tertular dengan sebab tertularnya unta yang sebelumnya? Maka Nabi Muhammad bertanya, famin aina al-ibilul awal, maka dari mana penyakit onta yang pertama kali terjangkit penyakit tersebut? Tertular oleh siapa? Di dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, bukan berarti kita ketika ada sahabat, saudara, keluarga kita memiliki suatu penyakit, kita boleh bebas-bebas saja menemuinya. Maksud daripada hal tersebut, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu jangan terlalu anti dengan orang-orang yang terkena penyakit. Ketika ada musibah penyakit seperti yang kemarin kita alami, pandemi tersebut, bukan berarti kita menjauhkan silaturahmi. Tetap pererat silaturahmi, akan tetapi tingkatkan ketakwaan, yang mana ketakwaan adalah menurunkan daripada rahmat Allah, Allah yang telah menurunkan penyakit tersebut. Maka apabila kita tetap menjalin silaturahmi baik dengan manusia dan juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit tersebut tidak akan menghampiri kita. Ma'asyiral hadirin, wala Shafar, dan juga jangan sampai kalian mencaci daripada bulan Shafar, menjauhi dari bulan Shafar, jangan melakukan acara-acara di bulan Shafar, jangan melakukan ini itu di bulan Shafar karena memiliki kesialan. Jangan seperti itu, kata Nabi Muhammad. Akan tetapi pertingkatkanlah ketakwaan kita di bulan Shafar ini. Mudah-mudahan
semenjak Jumat kini kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul allam wallahu yaqulu biqoulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.